Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Januar Fidal Dikri dengan nomor NIM 66612100081. Di sini saya akan memaparkan atau menganalisis perihal matriks Weil and Ross terhadap aplikasi Taspen. Pertama, mengenai pengertian e-government. E-government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Ini perbedaan e-government dan e-governance, yang mana dalam arti yang sederhana, e-government adalah sebuah sistem atau sebuah elemen terpenting dalam mewujudkan tujuan dengan saling berhubungan satu sama lain. Sedangkan e-governance adalah sebuah fungsi untuk menjalankan sistem tersebut. Kemudian perbedaan dari sisi komponen, yang mana e-government atau sistem komponen utamanya adalah masyarakat, operator, dan pemerintah. Sedangkan e-governance atau fungsi pendukung utamanya adalah regulasi, peraturan, dan hukum. Ada model 1 e-government, yang mana model tersebut adalah government to citizen atau government to customer, yang mana model ini memungkinkan penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Layanan yang dapat dilakukan adalah pajak online, jaminan sosial, dokumen kependudukan, akte kelahiran, atau perkawinan dan imigrasi. Selanjutnya yaitu mengenai penanggulangan bencana. Ada model e-government to business atau to business, yang mana model ini memungkinkan layanan transaksi-transaksi elektronik antara pemerintah dan pebisnis. Dalam government to business atau bisnis tersedia berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah, seperti penjualan produk dan jasa ke pemerintah untuk mendukung kegiatan pemerintahan dilaksanakan melalui aplikasi e-procurement. Model 3 e-government, yang mana yaitu government to government, yang mana model ini memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan suatu negara dengan negara lain melalui basis data yang terintegrasi. Yang mana layanan ini mungkin dapat dilakukan adalah layanan data ekspor-impor, tenaga kerja, beasiswa, bantuan ke dalam dan dari luar negeri, serta perdagangan. Ini yaitu ada key players in IT governance archetypes pada aplikasi Taspen, yang mana pada bisnis monarki, IT prinsipalnya itu decision-nya di root, kemudian pada IT investment-nya yaitu decision-nya juga di root. Kemudian pada IT monarkinya, IT arsitekturnya yaitu Kadif, kemudian IT infrastruktur strategisnya yaitu Kadif juga. Kemudian selanjutnya yaitu feodal. Feodal ini tidak ada yang mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu ada federal, yang mana IT prinsipalnya itu berasal dari dirut inputnya dan direktur TI dan Kadif. Kemudian pada IT infrastruktur strategisnya inputnya berasal dari direktur dan Kadif. Kemudian pada bus bisnis APPNIT-nya inputnya berasal dari direktur, Kadif, dan kepala departemen. Kemudian keputusan atau decision-nya itu berasal dari direktur dan Kadif. Kemudian pada IT investment-nya inputnya itu berasal dari Kadif dan kepala departemen. Selanjutnya terdapat dua poli, yang mana IT arsitekturnya inputnya itu berasal dari Kadif dan kepala departemen. Selanjutnya ada anarki, yang mana anarki ini juga seperti feodal, tidak ada keputusan atau inputnya. Kesimpulan dari analisis matriks Weil and Ross terhadap aplikasi Taspen ini yaitu PT Taspen atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara atau BUMN yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua oleh negara. Pada aplikasi Taspen memiliki tingkat kepraktisan atau kesimpulan yang mudah. Kemudian di dalam aplikasi Taspen memiliki fitur-fitur yang indah. Tidak hanya itu, di dalam aplikasi Taspen juga memiliki struktur yang jelas dan tingkat transparansi yang baik dan bagus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.